Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para follower, subscriber, supporter, liker Kang Guru Kreasi. Pada pagi hari ini Kang Guru akan coba cek kesehatan ikan yang ada di balong terpal ya. Ini dikasih makan bekatul huut ya, atau dedak padi. Nah, di sini ada ikan nila, ada ikan mas ya, dan ini perlu di sini juga ditanami, perlu disimpan pohon-pohon air ya, eceng godok bermanfaat sebagai tempat penyimpanan alami ya, penyimpanan pakan ikan alami di dalam eceng godok ini sungguh sangat luar biasa ya. Jadi tanpa dikasih makan pun ikan bisa hidup ya. Yang walaupun memang kalau tanpa dikasih makan ikannya nanti kerdil kecil ya, tapi dengan kondisi air yang seperti ini sekalipun, air yang mengalir dari pompa celup sudah cukup memberikan oksigen yang dibutuhkan untuk ikan. Nah, ini adalah tempatnya bibit-bibit ikan nila. Kita kasih makan dedak saja, biasanya pelet sih karena stoknya habis ya, kita kasih makan dedak aja ya. Jadi dedak ini akan jatuh sebagian ke dasar kolam, kemudian disantap, dimakan oleh ikan-ikan yang sudah menanti pakan ikan, sudah menanti akan disantap oleh ikan-ikan yang tentunya menanti pemberian pakan ikan ya. Nah, jadi Kang Guru saat ini memberikan pakan ikan dengan dedak. Ini juga sudah cukup ya. Coba kita pantau lagi ke sini. Nah, kan ikan-ikan mulai menyerbu makanan berupa dedak padi ya. Sedangkan untuk ikan-ikan yang ada di kolam tanah ini, mereka sehat-sehat, lebih sehat daripada yang ada di terpal ya, karena pakan alami yang terkandung di kolam tanah ini cukup memadai untuk ikan ini bisa tumbuh berkembang dengan baik ya. Nah, ini ikan nila merah, nila gift ya, sangat lahap sekali menanti makanan sebagai makanan sampingan ya, karena pakan ikan alaminya sudah tersedia di kolam tanah ini ya. Jadi kolam ini adalah dasarnya sengaja tanah ya, sedangkan pinggirannya ini sudah dicor, dipondasi dengan batu ya. Nah, kita lihat ikan-ikan yang ada di kolam pemijahan ini, mereka sudah cukup siap menanti makanan tambahan berupa dedak atau limbah dapur yang sudah tidak terpakai, mungkin basi atau sisa-sisa makanan dapur lah, daripada dibuang ke tempat yang belum tentu bermanfaat. Tentunya ini bisa diberikan ke ikan nila ya. Nah, dengan dedak ini pun mereka sudah cukup memadai untuk pakan tambahannya. Tambahan utamanya adalah berupa pakan alami yang terdapat di kolam tanah seperti ini ya. Jadi jika kita memelihara ikan nila terutama ya, kita pelihara sebaiknya di kolam tanah supaya di dalam kolam ini sudah tersedia pakan alami, karena terdapat ekologi sistem balong yang bisa menumbuhkan pakan ikan alami ya, berupa cacing tanah, berupa
zat-zat ternik atau tumbuhan-tumbuhan air berupa eceng gondok ya, seperti ini. Nah, saudara-saudara, jika saudara-saudara belum memahami konsep kolam ikan secara bioflok, maka sebaiknya jangan dulu dicoba ke sistem bioflok ya, karena sistem bioflok itu kolam yang melibatkan unsur teknologi ya. Jadi mengolah air menjadi air yang potensial untuk tumbuh kembangnya pakan ikan. Sedangkan di kolam tanah seperti ini pun terjadi ekologi balong, di mana kotoran mereka itu akan diurai secara sistemik, secara alami di dalam balong tanah ini. Jadi jika Anda punya balong tanah, jangan dulu beralih ke sistem bioflok jika belum memadai dari segi pendanaannya ya, karena banyak modal, banyak kos yang perlu dikeluarkan untuk membangun sistem bioflok. Tapi sistem kolam tanah ini pun ini bersifat konvensional, mereka memijah di sini, kemudian melahirkan di sini dan membesarkannya di sini bersama-sama ya. Jadi ini ikan yang ada di kolam tanah ini tumbuh dengan normal, tumbuh dengan sehat ya. Dan ini rencananya bibit seukuran 1 dan 2 jari ini 4 bulan paling lama ini bisa dipanen, dan Kang Guru akan nanti panen di bulan, sekarang bulan Agustus, September atau Oktoberan ya. Jadi akan dipanen, nanti ambil ikan yang sudah cukup konsumsi 4-5 ekor, lalu yang kecil-kecilnya dibiarkan, yang besarnya bisa diseberangkan ke kolam terpal seperti ini ya. Nah, ini cara pengelolaan kolam ya. Jadi tidak rumit untuk membudidayakan ikan nila jika Anda memiliki kolam tanah sebagai kolam pemijahan utama, kemudian Anda juga membuatkan kolam terpal semi bioflok lah seperti ini ya. Jadi air cukup dengan mengalirkan air dengan pompa celup sekalipun keluarnya kecil, tapi mereka tumbuh sehat ya. Nah, Kang Guru tidak menggunakan aerator yang ini ya, LP100, dikarenakan ini banyak menyedot tenaga listrik. Jadi kapasitas listriknya juga untuk 1 bulan ini ada penambahan 100.000. Jadi karena ikan-ikan yang besarnya sudah terjual habis, maka Kang Guru akan menunggu ikan-ikan yang ada ini ya, nila-nila merah ini tumbuh besar sampai ukuran konsumsi, nanti kita kembalikan ke sini supaya mudah diambil ketika ada orang yang mau belanja ikan. Nah, ini juga lokasinya ikan-ikan atau bibit-bibit ikan nila seukuran 1-2 jari sampai 3 jari di sini ada ya. Nah, sekian saja sharing pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika saja bermanfaat, tolong like, share, komen, dan subscribe. Jika dirasa tidak bermanfaat, Anda bisa membiarkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.